Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Selawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan kita di dunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat Ibu Guru, yang terhormat Ketua Kombel Sagu Bakar kita, yakninya Ermi Latifah SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Majelis Guru SDN 19 Batang Anai. Dan yang terspesial yang menampilkan aksi nyatanya hari ini yaitu Bapak Riki Nurwandi SPD. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai acaranya, yaitu yang pertama kata sambutan dari Ketua Kombel kita yaitu Ibu Ermi Latifah. Kepada Ibu Ermi Latifah kita persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita hari ini, yaitu diseminasi daya positif dalam Kombel, yaitu Kombel Sagu Bakar. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan dan teknologi yang seperti yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 19 Batang Anai, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Tendik SDN 19 Batang Anai, dan teristimewa Bapak CGP Angkatan 10 yaitu Bapak Riki Nurwandi SPD SDN 19 Batang Anai. Saya di sini sebagai ketua komunitas merasa bangga dan bersyukur sekali atas antusias Bapak dan Ibu menghadiri acara aksi nyata Bapak Riki Nurwandi dalam diseminasi budaya positif. Komunitas ini kita dirikan bersama-sama, yaitu bertujuan untuk merefleksikan kegiatan kita di kelas. Kita bagi di sini guna untuk berbagi pengetahuan, mengembangkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, dan kita bagikan di sini untuk mendapatkan solusi supaya kita bisa berbagi praktik baik di sini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama menjadikan komunitas ini sebagai momentum yang berharga untuk meningkatkan kualitas diri kita dan mempererat persaudaraan kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga acara kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ketua Kombel kita, yaitu Ibu Ermi Latifah SPD, yang telah memberikan sedikit paparannya tentang bagaimana Kombel Sagu Bakar itu. Nah, selanjutnya yaitu penampilan dari guru CGP kita, Bapak Riki Nurwandi, dengan aksi nyatanya desiminasi budaya positif. Nah, langsung saja kepada Bapak Riki Nurwandi kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di ruangan ini, kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif, kegiatan BGP Sumbar calon guru penggerak angkatan 10 yang saat ini sudah sampai pada budaya positif. Kemudian salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan tidak bisa hadir hari ini. Kemudian yang sama kita hormati juga Ketua Kombel kita Sagu Bakar, Ibu Ermi Latifah beserta jajaran, seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru beserta Tendik SD 19 Batang Anai. Saya di sini mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah mewadahi acara dan sudah memberi izin kita. Kemudian dari Kombel kita Sagu Bakar juga sudah mewadahi dan memberi waktu kepada saya untuk berbagi praktik baik tentang budaya positif yang ada dan akan kita laksanakan untuk kedepannya. Oke, Bapak Ibu, topik dalam eksplorasi konsep yang harus kita bahas atau yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama itu tentang disiplin positif yang berhubungan dengan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukum penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi yang berhubungan dengan 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Nah ini apa namanya ini? Bagan atau sejenis yang akan disampaikan di sini semuanya ada mengenai disiplin positif. Ada 6 tadi yang disampaikan di sini ada semuanya, mulai dari 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, lanjut dengan segitiga restitusi, nilai kebajikan dan sebagainya. Di sini ada semuanya. Nah, kita mulai dari nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, ada namanya stimulus respon, ada namanya teori kontrol. Nah, di sini kita lihat pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus. Kemudian dalam teori kontrol yang kita pelajari, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya. Nah, di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol kita. Nah, di teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, gitu. Kemudian stimulus responnya yang lain yang bisa mengontrol saya, bisa mengontrol orang lain. Itu dalam stimulus respon. Kemudian di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
itu dalam stimulus respon. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus penciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Itu bedanya stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian Bapak Ibu, kita juga belajar mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Nah, setiap perilaku mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan keenam terakhir, kreatif. Ini profil pelajar Pancasila yang harus kita laksanakan dalam pembelajaran di kelas. Oke, jadi nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu, ini berhubungan langsung dengan profil pelajar Pancasila. Kita udah memahaminya, yang profil pelajar Pancasila itu apa saja, sudah kita lakukan dan sudah kita laksanakan dan sudah pula kita ketahui bersama. Oke, sekarang yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Nah, di teori motivasi perilaku manusia ada untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini termasuk dalam motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ketika seseorang atau seorang anak ingin melakukan sesuatu, dia ingin dapat imbalan. Apa yang harus dapat bagi saya kalau saya melakukannya? Itu terjadi motivasi dari eksternal juga atau dari luar. Nah, motivasi di internal dan dalam diri siswa itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau saya ingin melakukan itu, kalau saya berbuat seperti itu, apa yang terjadi pada saya? Ini kontrol pada dirinya. Nah, ini yang motivasi yang terjadi dan yang langsung keluar dari dirinya. Namanya ini motivasi internal. Di dua lagi, ini eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Ini eksternal. Tapi kalau yang internal, lahir dari dirinya, itu bedanya. Kemudian, Bapak Ibu, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi kita menurut Ki Hajar Dewantara itu hanya tidak terlepas dari perintah, kita bukan hanya diperintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri awak, memerintah diri kita sendiri, gitu. Kalau seandainya kita berbuat sesuatu, pasti perintahnya mulai dari otak kita. Nah, otak kita ini berarti diri kita sendiri. Jadi selain dari orang yang memerintah, kita juga bisa memerintah diri kita sendiri. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, kita masuk pada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sesuai dengan pendapat dari Gosen tahun 2004. Nah, Bapak Ibu, restitusi ini kita berharap restitusi ini mencarikan solusi untuk dirinya sendiri bagi siswa. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita bahas tentang restitusi ini. Pokoknya restitusi itu kalau kita memberikan solusi kepada anak, kita langsung tanya kepada anak maunya apa, arahnya ke mana, apa yang harus dilakukan anak itu sendiri, salahkah dia melakukannya, kita tanya langsung kepada siswa tersebut. Itu namanya restitusi. Berbeda dengan kalau kita bertanya kepada siswa, kita seolah-olah menghukum siswa, kita seolah-olah bertanya mendisiplinkan siswa. Padahal kalau restitusi, kita mencari solusi terbaik dari diri siswa itu sendiri. Itu yang restitusi. Kemudian, apa itu ciri-ciri yang ada atau ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika siswa itu bersalah, apa yang dilakukan oleh anak itu belajar dari kesalahannya. Contoh, ketika anak melakukan kesalahan, terlambat datang ke sekolah misalnya, kita tanya kepada itu belajar dari kesalahan itu, apa yang akan dilakukannya lagi, bagaimana seharusnya. Ini pertanyaan kalau kita melakukan restitusi kepada siswa, bukan bertanya langsung kepada anak, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu bangun siang-siang? Jangan seperti itu. Karena restitusi sifatnya ketika kita bertanya, kita tanya langsung solusinya apa yang dilakukan, apa yang diharapkan dari siswa tersebut. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan dengan kita dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa. Kadang siswa dengan siswa ini dia bermasalah, kita lakukan restitusi akan berdampak baik kepada anak. Namun ketika anak dengan anak bermasalah kita melakukan hukuman, nah ini akan berdampak buruk kepada anak tersebut. Yang satu mungkin dirugikan, yang satu lagi mungkin dirugikan lagi. Nah, kalau kita lakukan restitusi, kita mencarikan solusi dari anak, maka siswa tersebut mendapatkan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau kita melakukan restitusi, kita sifatnya tawaran. Nak, kamu sekarang bermasalah. Nah, apa yang harus kamu lakukan kalau untuk memperbaiki kesalahan itu? Jadi kita tawarkan, bagaimana cara memperbaikinya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita melakukan restitusi menuntun untuk melihat dirinya. Salahkah diri siswa tersebut? Ketika dia datang terlambat, dia datang tidak mengikuti ujian, sementara bapak yang lain marah segala macamnya, kita tanya kepada anak itu, ketika dia terlambat itu kenapa? Apa yang dilakukannya? Kenapa dia terlambat? Bagaimana sebaiknya? Apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaan yang harus kita gali kepada siswa tersebut. Bukan kita menuntutnya, kita hanya menuntun agar siswa itu mencari kesalahan dan solusinya mulai dari dalam dirinya. Kemudian kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dasarnya itu, di mana letak dasar kesalahan itu kita lihat dari tindakan dari anak tersebut. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Memang Bapak Ibu, restitusi inilah cara yang terbaik kalau kita menghadapi anak. Ketika anak bermasalah, jangan langsung menuntut, jangan langsung menghukum, tapi tanyakan dulu permasalahannya, kemudian kita tanya solusi yang terbaik bagi siswa. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter anak itu kan berbeda-beda. Ini anaknya seperti ini, yang ini seperti ini. Nah, karakter itu berbeda-beda. Kita juga bisa merestitusinya dengan restitusi yang berbeda. Kemudian fokus pada solusi. Jadi restitusi ini fokusnya solusi. Solusi yang terbaiknya itu apa? Kita carikan solusinya terbaiknya bukan dari kita, tapi kita langsung tanya kepada siswa tersebut.
Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tuh, jadi itu 9 ciri-ciri restitusi. Kemudian pembelajaran ketiga yang kita pelajari saat ini adalah keyakinan kelas. Sesuai dengan teori kita tadi, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak kesepakatan kelas? Kalau sebelumnya kita kan kesepakatan kelas, kenapa tidak peraturan kelas segala macamnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini juga pertanyaan adalah sebelumnya oleh Bu Mimi. Kenapa kita memakai helm kalau kita mengendarai kendaraan roda 2? Bapak Ibu ada jawabannya enggak? Apa jawabannya? Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Iya, Bu Mimi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, mengapa ada peraturan itu karena mengacu pada keselamatan. Jadi kalau kita menggunakan helm, kita akan terhindar dari bahaya terbentur, jatuh, luka-luka dan sebagainya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Mimi, terima kasih. Jadi kata Bu Mimi, kenapa kita menggunakan helm? Karena untuk keselamatan. Ini peraturan atau keyakinan? Kalau pemerintah mengajukan peraturan ketika kita mengendarai sebuah kendaraan di jalan raya, di jalan raya wajib pakai helm, itu peraturan. Namun kalau kita ada keyakinan pada diri kita, bukan harus di jalan raya, dimanapun kita mengendarai kendaraan roda 2, tetap kita memakai helm, meskipun siang, meskipun malam, meskipun enggak di jalan raya, kita yakin karena helm yang kita pakai berguna untuk keselamatan kita, bukan hanya peraturan pemerintah yang kita lakukan. Makanya tadi disampaikan, kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Jawabannya itu, kalau peraturan sifatnya wajib tapi di tertentu saja. Tapi kalau keyakinan pada diri kita, kemanapun kita yakin itu keselamatan kita, tetap kita memakai. Sama juga dengan peraturan nomor 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter dan sebagainya. Ini tentang kesehatan. Jadi kalau seandainya kita zaman-zaman Covid, kalau kita berdekatan pakai masker, cuci tangan, ini segala macam, itu peraturan yang dikeluarkan oleh orang kesehatan. Nah, kalau kita meyakini diri kita, karena ini kesehatan, nggak harus berdekatan dengan orang. Kita sendiri aja kalau kita pakai masker, karena mungkin debu yang masuk ke tubuh kita, nah itu akan menambah kesehatan kita. Jadi kita wajib memakainya seharusnya, bukan hanya kita berdekatan dengan orang harus pakai masker segala macam, nggak usah. Kemudian mencuci tangan, itu kan juga kesehatan. Kalau seandainya peraturan cuci tangan segala macam, kalau kita membuat yakin di sebuah kesehatan, kita nggak perlu aturan-aturan orang. Kemanapun kita cuci tangan, di rumah pun kita cuci tangan. Harusnya seperti itu supaya apa? Tetap kita sehat. Begitu juga dengan nomor 3. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Aturan kata orang yang membuat peraturan di tempat pelatihan itu masuk jam 8. Kita masuk jam 8. Kalau seandainya lambe beko rasa-rasa dicari orang ini sebenarnya enggak, tapi keyakinan dari kita yakin kalau sudah lambe pasti awak dicari orang, ya kan, dilihat orang, diperhatikan orang segala macamnya. Nah, kita yang meyakini diri kita hal itu akan terjadi. Makanya bukan dari segala aturan yang kita laksanakan, tapi juga dengan keyakinan dari diri kita. Makanya kenapa tidak harus peraturan? Kenapa harus keyakinan? Karena keyakinan itu dasarnya dari diri kita, dari dalam itu. Nah, ini dia dari peraturan kelas. Ketika peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas, akan menjadi lingkungan positif dan lama-lama menjadi budaya positif dalam artian berbudaya.
Jadi kalau seandainya keyakinan kelas yang sudah kita laksanakan di kelas, terbiasa anak melakukannya, terbiasa, akhirnya dia membudaya di setiap kegiatannya. Contoh, peraturan di kelas kita misalnya buang sampah harus diletakkan di tempatnya, misalnya itu karena sebuah keyakinan kelas. Kalau peraturan jangan itu, karena kata-kata positif yang kita buat, bukan kata-kata negatif. Dilarang buang sampah, itu kan kata negatif. Kalimat positifnya, sampah kita letakkan di tempatnya, itu kalimat positifnya. Nah, mudah-mudahan keyakinan kelas yang dibuat itu berlanjut membudaya bagi dia, berbudaya di kelas dia, di sekolah, lanjut ke rumah, bahkan ke bermasyarakat. Harus berbudaya. Makanya peraturan, mulai dari peraturan, lanjut keyakinan, lingkungan positif, dan terakhir budaya positif. Jadi kalau sudah budaya positif, artinya dia sudah membudaya. Oke. Nah, ini perbedaannya. Kenapa peraturan keyakinan kelas? Peraturan keyakinan kelas. Di peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Padahal kalau di keyakinan kelas itulah sebuah tanggung jawab. Jadi kalau memang anak itu udah rasanya dia bertanggung jawab, buku itu kalau dipinjam pasti dia kembalikan. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan kelas, menghormati orang lain. Karena di peraturan kata-kata negatif, di keyakinan kata-kata negatif itu kita rubah menjadi positif. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan latihan keselamatan. Di keyakinan kelas kita buat keselamatan, menghormati orang lain dan sebagainya. Di peraturan dilarang menggunakan narkoba. Kalau di keyakinan kita berhubungan dengan kesehatan. Oke. Peraturan bergantian atau menunggu giliran, di keyakinan menghormati orang lain, bersabar dan sebagainya. Jadi peraturan yang keyakinan, kenapa nggak peraturan? Kenapa nggak keyakinan? Keyakinan itu sumbernya dari diri kita. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini lagi. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dihukum oleh penghargaan. Kenapa kita nggak boleh melakukan penghargaan? Kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada siswa karena yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruhnya itu ada sebenarnya. Kalau kita berikan penghargaan kepada anak, terbiasa bagi anak kita memberikan penghargaan. Lanjut kita ke kelas berikutnya, guru yang lain tidak memberikan penghargaan, maka akan berdampak pada siswa tersebut malah belajar, ya. Malas belajar, Bu. Kenapa? Karena gurunya tidak memberikan ini, tidak memberikan itu, segala macamnya. Kemudian penghargaan itu sifatnya menghukum sebenarnya. Menghukum siswa itu malas sebenarnya. Kita memberikan penghargaan contoh kepada siswa, kalau anak pandai kita beri kue, kita beri sesuatu. Nah, bagi anak yang tidak pandai, dia akan minder. Bagi anak yang dapat kue, ini saya dapat kue ini, saya dapat kue ini, bapak itu masuk saya dapat kue. Tahu-tahu berganti ibu tuh, berganti bapak itu dengan guru yang masuk yang lain, maka kue yang diberikan tadi tidak dapat, malah belajar dengan ibu itu. Saya malas belajar dengan ibu itu. Kenapa? Dia tidak memberikan saya kue, dia tidak memberikan saya mainan, dia tidak memberikan segala sesuatu. Itu akan menghukum pada diri anak tersebut. Apa hukuman pada dirinya? Menjadi malas belajar. Misalnya di guru kelasnya selalu dikasih penghargaan, disuruh sesuatu, bidang studi lain masuk tidak dikasih, maka pelajaran pada guru tersebut akan malas diikuti. Jadi menghukum diri anak tersebut. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Dia yang penting cermat, dia yang penting hebat, itu saja yang ada pada dirinya. Dia mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan ini artinya apa? Dengan dia, teman dengan teman akan merusak.
ketika anak ini pandai, kamu kenapa duduk dengan saya, kamu nak pandai. Ini kami yang pandai. Akan merusak hubungan dengan dia, dengan teman. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas yang salah disampaikan. Kualitas artinya apa? Ketika anak belajar dengan guru ini, dia ratingnya tinggi. Berganti gurunya, berganti kelasnya dengan situasi yang berbeda, maka kualitas anak akan turun. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan penghargaan lagi, dia tidak mendapat hadiah lagi. Seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam dirinya itu tidak ada, karena faktor intrinsik yang ada pada dirinya itu. Nah, Bapak Ibu, ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Ini masuk hukuman atau konsekuensi kah? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan. Manakah yang masuk hukuman, manakah yang termasuk konsekuensi? Mulai dari yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Bapak Ibu, ini masuk hukuman kah atau konsekuensi kah? Hukuman. Oke, kita kunci dulu hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman kah atau konsekuensi kah? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukumankah atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu sudah menyimpan jawabannya. Kita tes jawabannya benarkah atau salah. Nih jawabannya. Lai cocok? Cocokkah dengan jawaban Bapak Ibu yang tadi? Satu yang tidak cocok. Yang mana tadi? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ingat Bapak Ibu, di yang pertama, yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman. Yang kedua, yang terakhir, lari juga mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Kenapa beda? Ini hukuman, ini konsekuensi. Ada yang mau menanggapi? Silahkan. Ini termasuk hukuman, padahal lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Masih sama dengan ini, cuma bedanya karena terlambat hadir di sekolah, karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, Bu Nila silakan. Kita minta jawaban dari Bu Nila. Kepada Bu Nila disilakan. Saya suka. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Pak Riki Nurwandi. Jadi di sini saya mau memberikan sedikit pendapat saya mengenai tadi apakah hukuman atau konsekuensi, apa bedanya gitu ya. Kalau menurut saya pertanyaan kedua itu kan lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Itu dia karena terlambat datang sekolah, jadi dia dihukum. Sementara yang pertanyaan terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, di sini jelas situasinya berbeda. Yang pertama itu karena terlambat dia dihukum. Kemudian yang kedua itu udah jelas sekali di dalam mapel PJOK atau mata pelajaran PJOK. Jadi di mata pelajaran PJOK itu bisa jadi gurunya itu memberikan seperti konsekuensi karena dia terlambat dalam pelajaran PJOK-nya. Jadi dia gurunya tersebut memberikan konsekuensinya yaitu berupa lari selama 10 menit
mengelilingi lapangan. Mungkin di situ menurut saya perbedaannya. Hanya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Nila. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi tentang nomor 2 dan nomor 10. Benarkah jawaban Bu Nila atau gimana? Atau ada yang mau menyanggahnya? Ya, Bu Saki, silakan Bu Saki. Dua dengan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakiatul Dunia. Di sini saya cuma menambahkan apa perbedaan antara nomor 2 dan nomor terakhir ini. Nah, di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini menurut saya merupakan hukuman karena di sini lahirnya aturan ini hanya satu arah dari guru saja, tanpa diketahui sebelumnya oleh siswa kita dan disepakati. Sedangkan untuk terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu menurut saya konsekuensi. Kenapa? Karena di sini dalam pembelajaran PJOK berlari sebelum pembelajaran itu sangat bagus karena sangat dianjurkan sekali untuk pemanasan. Nah, di sini bukan hukuman itu, tapi yang seharusnya itulah yang dikatakan dengan konsekuensinya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Saki. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kedua yang telah menanggapi. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Bu Nila, apa yang disampaikan Bu Saki sebenarnya benar. Kenapa? Di nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi ini mungkin ini sebuah peraturan yang dibuat oleh sekolah. Kalau seandainya terlambat hadir ke sekolah, lari 2 basket, lapangan 2 basket. Ini sebuah aturan yang dibuat oleh sekolah itu mungkin. Ketika dilanggar, otomatis dia dihukum oleh sekolah tersebut. Berarti setuju tidak setuju oleh siswa, setuju atau tidak setuju oleh siswa, peraturan yang dibuat oleh sekolah itu harus dilaksana. Intinya gimana? Ini hanya satu arah. Yang membuat aturan itu berarti sekolah itu sendiri. Siswa sepakatkah? Tidak. Tapi sepakat tidak sepakat, siswa tersebut harus melaksanakan. Di yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini beda lagi kasusnya. Di pelajaran Bapak PJOK, mungkin dia membuat kesepakatan dengan siswa. Dengan kesepakatan, kalau seandainya anak-anak Bapak terlambat 10 menit di pelajaran Bapak, konsekuensinya adalah lari mengelilingi basket 2 kali. Itu berarti ada kesepakatan antara siswa dengan guru PJOK. Kalau sudah ada kesepakatan, otomatis ini terjadi 2 arah, guru dengan siswa. Siswa berarti menyetujui. Kalau ada kesepakatan, kalau dilanggar, berarti dia harus menanggung konsekuensinya. Makanya di sini ada konsekuensi, di atas ada hukuman. Ini terjadi satu arah, sekolah saja yang melaksanakan tanpa persetujuan dari siswa. Nah, di bawah ada konsekuensi karena ada kesepakatan dengan siswa. Terjadi 2 arah. Itu Bapak Ibu. Kemudian, apa sebenarnya perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Nih, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini. Di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman, ketika kita membuat peraturan yang tadi, lari ke lapangan misalnya kata sekolah, kalau saya terlambat datang ke sekolah, lari ke lapangan 2 kali lapangan basket, itu akan menyakitkan bagi siapa? Bagi siswa. Tapi di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kenapa? Karena udah sepakat. Bapak dengan guru dengan siswanya udah sepakat. Kalau seandainya terjadi
pelanggaran, konsekuensinya kita udah ada. Nah ini, jadi sesuatu harus terjadi melalui kesepakatan. Tapi kalau di hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sakit anak tersebut. Lalu lapangan 2 basket itu kalau berpanas-panasan, apalagi belum sarapan segala macamnya, akan sakit anak. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, terbenam pada dirinya anak itu terbenam. Kalau nggak gara apa itu yang menghukum saya mungkin tidak seperti ini. Masih takana dalam jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Sakit hati anak itu melihat kedisiplinan. Ketika kita menjaga kedisiplinan, sakit hati anak itu. Lah disiplin lo balik. Lah itu lo balik. Seperti itu. Kemudian sifatnya itu paksaan. Karena peraturan kalau dilaksanakan harus dipaksa kepada anak. Tapi kalau di konsekuensi stimulusnya tanggapan. Nah, gimana tanggapannya? Kita memberikan tanggapan dari siswa. Kalau seperti ini konsekuensinya apa? Nah, itu yang kita laksanakan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini perbedaannya. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Apa maksudnya? Menyembunyikan kesalahan. Ketika aturan itu betul-betul terjadi pada diri anak tersebut, mungkin saya merasa salah, diam sajalah, anak sajalah, kan seperti itu. Dia akan menyembunyikan kesalahannya. Contoh, kita mau ke peraturan sekolah misalnya tidak membuat PR akan dihukum segini. Nah, bagi anak yang kebetulan memang tidak membuat PR, dia diam saja. Bila perlu catat pas dalam pelajaran catat PR sampai agar tidak dihukum oleh gurunya. Itu akan menyembunyikan kesalahannya. Nah, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Kita bagi anak yang tidak membuat konsekuensi seperti ini. Nah, terbenam pada dirinya. Kalau udah konsekuensinya seperti ini, berarti peraturan seperti ini, dia akan mematuhinya. Kemudian rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu akan terjadi kalau kita memberikan hukuman kepada siswa. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi kepada siswa, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, sehingga diasingkan untuk sementara saja. Jadi sementara. Tapi kalau yang untuk hukuman itu sampai jangka lama masih tak kanar. Nah, ini dia hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita hubungkan hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Ingat Bapak Ibu, kita memberikan hukuman kepada siswa sebenarnya identitasnya gagal sebenarnya. Bukan mendisiplinkan anak, tapi kita gagal ketika kita membuat aturan. Sebaiknya gimana? Identitas yang sukses itu boleh konsekuensi yang lebih tinggi itu adalah restitusi. Nah, boleh konsekuensi boleh. Tapi kalau yang lebih tinggi lagi kita lakukan restitusi. Sesuatu yang terjadi seperti yang disampaikan tadi di restitusi merupakan pilihan. Kita berikan pilihan kepada anak. Lanjut kita berikan kesalahan itu kepada anak. Kita minta solusinya kepada anak, itu yang restitusi. Bukan kamu salah, ini hukumannya, ini bukan seperti itu. Selama ini kita rasakan seperti itu. Kamu salah, kamu yang duluan. Seolah-olah anak itu akan terpojok dengan kesalahannya. Nah, di restitusi merupakan pilihan. Kamu salah. Nah, gimana jalan keluarnya yang baiknya? Kita berikan solusi, kita buatkan kesalahannya apa, kita minta juga solusi kepada anak tersebut. Nah, itu yang restitusi. Oke, kemudian yang keempat pembelajaran kita itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Pasti semua manusia
bertahan hidup, ya Pak. Kalau tidak bertahan hidup, otomatis awak mati. Nah itulah akhirnya. Kalau nio kita bertahan hidup, pasti mati. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Kelima ini pasti dibutuhkan oleh manusia. Tidak terbendung oleh siswa, tidak terkecuali oleh siswa. Siswa itu juga manusia. Jadi siswa kita itu gimana? Juga butuh bertahan hidup, juga butuh penguasaan, juga butuh kebebasan, juga butuh kesenangan, juga butuh kasih sayang. Oke. Nah, coba lihat Bapak Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini apa ini? Kebutuhankah? Kesenangankah? Kesenangan? Oke. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Masuk apa ini? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit. Kebutuhan? Pengakuan. Kita lihat nih, butuh penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Sekarang kita masuk yang nomor 2 tadi. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia butuh kasih sayang, merasa diterima. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja. Dengarin ibu guru saja. Kebebasan. Oke. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dihargai. Kembali lagi. Ingin apa itu? Penguasaan. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita. Oke, nah ini dia lagi. Kita masuk pada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang mungkin ada pada diri kita. Yang mungkin ada pada diri kita. Kalau kita lihat, penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini posisinya gimana? Penghukum. Kita rasakan diri kita dulu. Masuk penghukumkah? Masuk pembuat orang merasa bersalahkah? Temankah, pemantau, atau manajer? Pernah semuanya Pak Ibu? Nah ini. Yang kedua, di pembuat orang merasa bersalah, berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah ini rasanya, ini namanya apa? Merasa bersalah. Ibu kecewa dengan kamu telah berbuat seperti itu. Itu membuat merasa bersalah anak. Nah, sifat seperti ini berarti kita sebagai gurunya gimana? Membuat orang merasa bersalah. Kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya.
Oh, seperti ini. Bagus ya, seolah kita berteman dengan siswa tersebut. Ini teman. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Kita ukur, kita hitung saja dari jauh. Nah, kalau di manajer mengajukan pertanyaan. Yang kedua, guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini di penghukum. Kita bahas dulu yang penghukum. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampak pada murid apa? Mengulangi kesalahannya. Jadi kalau kita melakukan penghukum, di saat itu dia berubah, tapi suatu saat nanti dia akan mengulangi kesalahannya. Itu yang penghukum. Kalau di pembuat merasa bersalah, guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu telah lelah sekali mengatakannya, ibu stres yang merasa bersalah. Kalau nggak gara-gara kamu, bapak tidak akan dimarahi oleh kepala sekolah. Itu berarti gimana itu? Merasa bersalah, siswa akan merasa bersalah. Kemudian hasil menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Anak itu akan berbohong. Ya tak? Kemudian murid melakukan guru dalam dunia berkualitas, maafkan saya. Murid berkata, maafkan saya. Nah, dampaknya apa? Merasa rendah diri. Kemudian di teman, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak tahu? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, ini kata-kata yang kita kepada teman juga kita lakukan kepada siswa. Kemudian dampaknya gimana? Lemah, tidak mandiri, dan anak itu akan tergantung kepada kita. Nah, itu. Kemudian pemantau, apa peraturannya, sekali segala macam, dampaknya gimana? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian kalau untuk manajer, dampaknya gimana? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, dari posisi kelima ini, dari posisi kelima ini, kira-kira Bapak Ibu di posisi mana? Nah, ini lagi. Kita rasakan diri kita penghukumkah, pembuat orang merasa bersalahkah, temankah, pemantaukah, atau manajerkah? Kalau pribadi saya sendiri memang pertama itu penghukum itu memang harus dilaksanakan. Kenapa? Kalau tidak dihukum akan tidak disiplin siswa. Tapi setelah kita melakukan pembelajaran dalam program seperti ini, ternyata penghukum ini dampaknya itu sangat luar biasa. Apa itu? Anak akan terus mengulangi kesalahan. Kita rasakan pada siswa di kelas memang seperti itu, Bapak Ibu. Anak itu akan berbuat kembali. Kita hukum, berbuat lagi. Kita hukum, berbuat lagi. Jerahnya tidak ada. Nah, di saat-saat seperti ini kita mulai mengontrol diri kita. Makanya posisi 5 kontrol ini, kita kontrol diri kita mana yang terbaik, penghukumkah, pembuat orang merasa bersalahkah, temankah, pemantaukah, atau manajerkah. Nah, di sini level yang paling tinggi itu adalah manajer. Di bawah manajer adalah pemantau. Bolehkah kita sebagai penghukum saat ini jangan lagi dilakukan? Bolehkah kami sebagai pembuat orang merasa bersalah? Kalau sudah dilaksanakan, stop sampai di sana. Setelah itu jangan lagi laksanakan. Nah, bagaimana yang harus dilakukan? Manajer. Bagaimana manajer itu? Kita memanage-nya. Kita memanage siswa itu, kegiatannya, segala macamnya kita tuntun, kita arahkan segala macamnya. Itu. Nah, kita lanjut. Nah, ada ini pernyataan, ada 6 buah. Peran guru di sana kontrolnya mana? Apakah sebagai penghukumkah, sebagai temankah, sebagai merasa bersalahkah, sebagai apa lagi? Manajerkah atau pemantaukah? Kita lihat yang pertama.
Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini perannya yang mana ini? Membuat merasa bersalah. Pembuat merasa Salah. benar. Benar Pak Ibu? Pembuat merasa bersalah, kata Bu Mimi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau yang nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Tidak pernah benar penghukum. Nah, mana benarnya? Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Teman menghukum. Saya minta kepada Pak Ibu menampilkan ke depan atau membacakan hasilnya yang nomor 1 dan nomor 2 dulu. Nomor 1 dan nomor 2 dengan alasannya. Silakan yang mau tampil ke depan, silakan Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini masuk mana ini? 5 posisi kontrol yang ada. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk yang mana ini? Penghukumkah? Oke, Bu Mimi silakan Bu Mimi. Terima kasih atas kesempatannya. Pada pertanyaan yang pertama, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Bu Mimi Yosi. Yang pertama pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti sang ibu ini menanamkan agar siswanya kecewa. Tampaknya nanti siswa ini akan mengucapkan kata maaf nanti. Karena gurunya dikecewakan oleh dirinya. Ini membuat rasa bersalah kalau menurut saya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti guru ini menstempel siswanya salah terus, tidak pernah benar. Berarti itu menghukum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mimi. Kita simpan dulu jawabannya. Lanjut kepada yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi, masuk mana ini? Penghukumkah, merasa bersalahkah, sebagai temankah, sebagai pemantau atau manajerkah? Yang nomor 3 dan nomor 4. Silakan Ibu Nina ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nila Novrianti, panggilan Bu Nila ya. Jadi menurut saya pertanyaan yang nomor berapa tadi Pak Riki? 3 dan 4. Nah, pernyataannya yaitu ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, di sini peran gurunya yaitu dia menanamkan yaitu di sini yaitu bukan pernyataannya ayolah lakukan demi ibu. Jadi di sini gurunya itu menanamkan sikap yang sebagai teman. Jadi dia meminta siswanya itu sebagai temannya meminta sesuatu untuk supaya muridnya melakukannya demi ibunya gitu ya. Contohnya seperti anaknya malas membuat tugas, terus gurunya memujuk sedikit seperti kata-katanya pernyataan itu tadi. Jadi sehingga muridnya tersebut mau membuat tugas yang diberikan. Nah, selanjutnya kemudian pernyataan yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, menurut saya di sini gurunya yaitu menanamkan sikap sebagai pemantau.
Ya, pemantau, yaitu yang maksudnya pemantau itu yaitu dia memancing siswanya agar aktif atau melaksanakan sesuatu yang diminta oleh gurunya. Nah, jadi sehingga siswanya tersebut mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan gurunya dengan imbalan tadi stiker bintang gitu ya. Nah, mungkin hanya itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nila. Jadi kesimpulannya kalau dari Ibu Mimi tadi, yang pertama tadi apa Bu Mimi? Sebagai hukuman. Yang kedua yang pertama membuat masalah. Yang kedua hukuman. Kalau yang Bu Nila, yang ketiga tadi teman. Yang keempat pemantau. Kita lihat juga jawaban nomor 5 oleh Ibu Ermi Latifah. Kepada Ibu Ermi Latifah disilakan. Terima kasih kepada Bapak Ringgi Nurwandi. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai pertanyaan nomor 5 dan nomor 6. Pertanyaan nomor 5, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol guru di sini adalah sebagai manajer. Kenapa dikatakan manajer? Karena di sini guru menanyakan apa yang diinginkan oleh anak dan bagaimana cara anak tersebut menyelesaikan masalah. Yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, yang nomor 6 ini posisi guru yaitu sesuai posisi kontrolnya yaitu sebagai penghukum. Guru selalu menyatakan kepada anak karena dia selalu terakhir. Tidak selalu anak itu yang selalu terakhir. Kadang-kadang dia ada yang pertama, menengah. Jadi pokoknya kita sebagai seorang guru tidak boleh menyatakan pernyataan ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Ermi Latifah. Kita lihat sama-sama Pak Ibu jawabannya gimana, masuk mana dia. Nah, ini dia. Yang pertama membuat orang merasa bersalah. Tadi benar apa salah Bu Mimi? Benar. Oke, yang kedua sebagai penghukum. Bu Nila tadi sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima Bu Ermi manajer dan penghukum. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata memang benar. Kalau kita konsentrasi pasti jawabannya dapat. Pasti bisa. Oke, kita pembagian ke-6 Pak Ibu. Kita terakhir segitiga restitusi. Nah, ini lagi. Segitiga restitusi yang kita laksanakan, yang mulai dari yang pertama itu adalah memvalidasi kebutuhan. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, saya mau mencontohkan sebuah apa namanya kasus. Nah, ini dia kasus yang pertama. Ini seorang siswa yang bernama Ismi kemarin telah datang masuk sekolah pada jam pelajaran agama. Jadi ini siswa saya di kelas, kebetulan dia telat masuk ke sekolah pada jam pelajaran agama. Ada di sini siswa, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mendapat laporan dari Bapak Aryo bahwa kemarin kamu datang terlambat pada pelajaran olahraga. Mohon maaf ya, kejokan. Kata siswa, iya Pak. Lalu kenapa kamu terlambat? Saya ketiduran Pak. Nah, ini jawaban dari anak saya. Kemudian kita mulai menstabilkan dulu. Segitiga restitusi kita lakukan mulai dari menstabilkan. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, bergadang sampai malam itu manfaatnya apa? Tidak ada Pak. Lalu terlambat yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah?
Salah Pak, saya sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Bergadang itu juga membuat kurang baik untuk kesehatan. Nah ini, jadi anak itu digalinya langsung pada dirinya. Jadi kita tanya, benar atau salah? Salah Pak katanya kan, berarti kita udah menstabilkan identitas, kita lanjut ke validasi. Kenapa kamu terlambat? Nah ini, kenapa kamu terlambat? Seperti yang saya katakan lagi, kemarin saya terlambat karena saya bergadang sampai jam 12 malam karena ikut-ikutan dengan teman. Dia ikut-ikutan katanya. Kemarin, kata siswa, kemarin saya terlambat karena saya sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan terlambat lagi? Sudah Pak, saya minta maaf dan tidak akan terlambat lagi. Nah ini kita memvalidasinya. Anak itu langsung memvalidasi dia tidak akan terlambat lagi. Nah, kita tanyakan keyakinannya untuk kedepannya. Bila saat pembelajaran, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran, Pak. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran dari kesalahan yang kamu lakukan. Jadi permasalahannya memang anak ini terlambat pada saat jam olahraga. Nah, kita memberikan keyakinan kepada anak itu apa yang harusnya dilakukannya. Ternyata dia tidak akan mengulanginya segala macamnya dan meminta pelajaran kepada guru olahraga. Nah, di video ini materi restitusi yang sudah dilaksanakan. Kita sudah panggil siswanya, cuman di volumenya nggak jelas. Oke, Bapak Ibu, itu adalah segitiga restitusi yang dilaksanakan kepada siswa saya karena dia kebetulan memang terlambat datang pada pembelajaran olahraga. Demikianlah diseminasi budaya positif yang saya lakukan. Mudah-mudahan materi yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dulu dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali kepada moderator. Ya, baiklah, terima kasih kepada Bapak Riki Nurwandi yang telah menjelaskan banyak sekali hal tentang budaya positif. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Riki Nurwandi tadi dapat kita ambil manfaatnya dan bisa juga kita aplikasikan dalam pembelajaran di kelas kita masing-masing. Nah, untuk menutup akhir acara, sebaiknya kita minta dulu kepada Ibu Syakiatuddiniyah untuk melakukan ice breaking. Nah, jadi biar semangat gitu. Kepada Ibu Saki kita persilahkan.